Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Fikri Amrillah, NPM 2201010080. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi yang berjudul Ruang Lingkup Akhlak. Secara garis besar, ruang lingkup akhlak ini meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan. Tujuan pembahasan kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berakhlak kepada Rasulullah SAW, bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia, dan bagaimana berakhlak kepada lingkungan. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah karena Allah lah yang telah menciptakan manusia. Yang kedua, karena Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati sanubari. Yang ketiga, karena Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, maupun binatang ternak. Yang keempat adalah Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan menguasai daratan dan lautan. Adapun juga bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, definisi tauhid adalah mengakui bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan di seluruh alam semesta ini, dan satu-satunya juga yang memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah. Apa itu sifat rububiyah dan uluhiyah? Sifat rububiyah yaitu meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam ini. Dan sifat uluhiyah adalah sifat untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya al-ma'bud ataupun yang disembah. Cara berikutnya adalah berbaik sangka. Berbaik sangka terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu akhlak terpuji kepadanya. Yang selanjutnya adalah zikrullah. Zikrullah ini adalah mengingat Allah. Mengingat asas dari setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan pertanda hubungan antara hamba dan pencipta pada setiap tempat. Yang selanjutnya adalah tawakal. Hakikat tawakal ini adalah menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dari ikhtiar yang keliru dan tetap menapaki kawasan-kawasan hukum dan ketentuan. Dan untuk yang selanjutnya adalah akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Beliau sangat dermawan, paling dermawan di antara manusia. Beliau juga sangat menghindari perbuatan dosa, sangat sabar, sangat pemalu melebihi gadis pingitan. Berbicara dengan sangat fasih dan jelas. Beliau juga sangat pemberani. Beliau juga jujur dan amanah, sangat tawadu, tidak sombong, tepat janji, penyayang, lembut, suka memaafkan, dan lapang dada.
Beliau mencintai orang miskin dan duduk bersama mereka. Beliau banyak diam dan tawa. Beliau juga suka tersenyum. Maka oleh sebab itu sepatutnya kita meneladani akhlak Rasulullah SAW. Berakhlak kepada Rasulullah SAW dapat diartikan suatu sikap yang harus dilakukan manusia kepada baginda Rasulullah SAW sebagai rasa terima kasih atas perjuangannya membawa umat manusia ke jalan yang benar. Adapun cara bagaimana kita berakhlak kepada Rasulullah SAW, yang pertama adalah ridho dan beriman kepada Rasulullah SAW. Ridho dan beriman kepada Rasulullah SAW merupakan sesuatu yang harus kita nyatakan. Kita mengakui kerasulannya dan menerima segala ajaran yang disampaikannya. Yang kedua, mentaati dan mengikuti Rasulullah. Mentaati dan mengikuti Rasulullah SAW merupakan sesuatu yang bersifat mutlak bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan menempati orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul ke dalam derajat yang tinggi dan mulia. Dan yang ketiga adalah mencintai dan memuliakan Rasulullah SAW. Keharusan yang harus kita tunjukkan dalam akhlak yang baik kepada Rasulullah SAW adalah mencintai beliau dan ahlul baitnya. Setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tidak beriman salah seorang darimu apabila ia tidak mencintaiku melebihi dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dan untuk cara yang keempat, yaitu mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW merupakan sebagai tanda ucapan terima kasih dan sukses dalam perjuangannya. Rasulullah bersabda, "Orang yang kikir ialah orang yang menyebut namaku, tetapi ia tidak bersolawat kepadaku." Hadis riwayat Ahmad. Dan untuk yang selanjutnya adalah melanjutkan misi Rasulullah. Misi Rasulullah adalah menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Dan inilah tugas kita selanjutnya sebagai seseorang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat dan ceritakanlah tentang Bani Israel, tidak ada larangan. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Tirmizi. Materi yang selanjutnya adalah akhlak terhadap sesama manusia. Bagaimana sih kita berakhlak terhadap sesama manusia? Yang pertama adalah berakhlak kepada diri sendiri. Karena semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Sebagaimana yang sudah dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa mulailah sesuatu itu dari sendiri. Cara yang kedua adalah akhlak di dalam keluarga. Maksud akhlak di dalam keluarga, yakni akhlak yang pada prinsipnya terbagi kepada beberapa bentuk. Yang pertama akhlak kepada orang tua, dan yang kedua adalah akhlak kepada anak. Cara yang berikutnya adalah berakhlak kepada orang lain, yaitu akhlak terhadap tetangga. Walaupun memang harus diakui bahwa dimensi akhlak kepada orang lain bukan saja tetangga, tetapi juga manusia lain yang tidak seagama, seperti akhlak pemerintah kepada rakyatnya dan akhlak rakyat kepada pimpinannya. Cara yang selanjutnya adalah akhlak baik pada saudara. Agama Islam memerintahkan agar berbuat baik pada sanak saudara atau kaum kerabat sesudah menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibu bapak. Hidup rukun dan damai dengan saudara-saudara dapat tercapai apabila hubungan tetap terjalin dengan saling pengertian dan saling menolong. Cara yang selanjutnya adalah akhlak terhadap guru. Berakhlak terhadap guru merupakan tingkah laku atau perbuatan baik kepada guru, diantaranya dengan menghormatinya, berlaku sopan di hadapannya, mematuhi perintah-perintahnya, baik itu di hadapannya ataupun di belakangnya. Karena guru adalah spiritual father,
atau bapak rohani bagi seseorang murid, yaitu yang memberi santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak, dan membenarkannya. Materi yang terakhir adalah akhlak terhadap lingkungan. Salah satu tugas sebagai khilafatullah fi al-ard adalah melestarikan alam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan segala isinya, daratan, lautan, angkasa, flora, dan fauna adalah untuk kepentingan umat manusia sendiri. Manusia sebagai khalifah Allah diamanati untuk melakukan usaha-usaha agar alam semesta dan segala isinya tetap lestari. Oleh karena itu, manusia dapat mengambil dan mengolahnya untuk kesejahteraan umat sebagai bekal dalam beribadah dan beramal soleh. Adapun cara bagaimana kita berakhlak terhadap alam. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang dapat menjadi pegangan dan tuntutan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama adalah sikap hormat terhadap alam. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya. Yang kedua adalah prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab terkait dengan prinsip hormat terhadap alam adalah tanggung jawab moral terhadap alam, karena manusia diciptakan sebagai khalifah atau penanggung jawab di muka bumi. Yang selanjutnya adalah solidaritas kosmis. Terkait dengan kedua prinsip moral tersebut, sama halnya dengan kedua prinsip itu, prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif ekofeminisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lain di alam ini. Dan yang selanjutnya adalah prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Sebagai manusia, kita digugah untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota, sebagai sesama manusia, sebagai sesama makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, dan dirawat. Baiklah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan pada teman-teman saya mohon maaf apabila kurangnya penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.